bagaimana caranya mengontrol anak-anak kita tersebut Ustaz ya, agar agar anak kita juga tetap dalam koridor yang baik lah, seperti sesuai harapan kita semuanya. Iya, dalam konteks pergaulan sosial, saya menggunakan teori Al-Asr gitu ya. Jadi surat Al-Asr itu mengajarkan teori tentang pergaulan sosial sekaligus bagaimana menjalani kehidupan, menjalani waktu secara positif gitu. Yang pertama adalah ukurannya adalah begini. Orientasi bergaul, orientasi berteman itu orientasinya adalah terkait dengan apa gitu. Nah, dia punya kecenderungan apa? Ya memang kemudian banyak sekali anak-anak bergaul karena kesamaan kesamaan hobi misalnya gitu. Iya. Bagi saya nggak ada persoalan, ya kan? Anak-anak sama-sama hobi teknologi, anak-anak yang senang, ada beberapa anak-anak kami yang memang senang sepatu roda gitu ya, itu gitu. Nah, tetapi yang harus diingat adalah apakah kemudian orientasi itu, pilihannya kan jelas. Orientasi itu kemudian mendekatkan kepada Allah atau menjauhkan atau sebaliknya gitu ya. Menjauhkan dari Allah. Itu sederhana gitu. Jadi kalau kita menggunakan surat Al-Mu'min itu ya, yang pertama orang-orang yang beruntung adalah orang yang sholat tepat pada waktunya, orang yang kemudian dia tidak melakukan hal yang sia-sia, gitu. Salah satunya itu kan itu. Nah, maka dalam konteks pergaulan sosial pertama iman ya, dalam menggunakan kalau kita menggunakan teori Al-Asr tadi, yang pertama adalah iman. Apakah kemudian setiap pergaulan itu mendekatkan diri kepada Allah atau menjauhkan diri kepada Allah? Nah, itu yang kemudian menjadi evaluasi saya, anak-anak saya, dan kemudian saya gunakan untuk mengajak diskusi dengan anak saya. Apakah selama ini pergaulan saya dengan anak saya, ya, persahabatan dalam tanda petik antara orang tua dan anak itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah atau justru semakin menjauhkan diri kepada Allah. Dan itu juga akan kita gunakan mendidik anak kita. Apakah persahabatan dia dengan teman-temannya itu mendekatkan diri kepada Allah atau menjauhkan diri kepada Allah? Itu penting. Nah, sehingga walaupun sama-sama misalnya hobi olahraga, ukurannya harus jelas. Apakah dengan hobi itu dia membuat dia jauh dari Allah atau dekat kepada Allah? Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kita menggunakan teori Al-Asr, yang pertama adalah iman. Apakah setiap pilihan kita itu mendekatkan diri kepada Allah atau menjauhkan diri kepada Allah? Yang kedua, pemirsa sekalian dan teman-teman sekalian, yang kedua adalah amal soleh. Apakah dengan yang kita lakukan itu membuat kita itu tindakan kita semakin baik, semakin memberi manfaat atau semakin tidak memberi manfaat gitu. Jadi ini menjadi evaluasi. Kalau kita melakukan sesuatu kok kemudian justru membuat kita semakin tidak bermanfaat, maka pergaulan itu pergaulan yang negatif. Pergaulan yang sebaiknya dihindari gitu. Itu sesuatu yang kemudian membuat hidup kita itu adalah pergaulan yang memang tidak baik gitu. Jadi alat ukurnya yang kedua itu amal soleh gitu. Jadi kalau kita menggunakan teori Al-Asr itu, yang kedua alat ukurnya adalah itu. Apakah yang kita lakukan itu membuat kita semakin berdaya, semakin bisa memberi manfaat kepada banyak orang, atau semakin malah justru menambahkan menjadi madorot kepada banyak orang gitu. Ya. Menjadi anggota geng. Wah, kalau menjadi anggota geng kemudian gengnya kemudian menebar manfaat, bagus. Tapi kalau kemudian menjadi anggota geng malah menimbulkan teror, mengajak berkelahi, menimbulkan kerusuhan, ya berarti negatif. Pergaulan itu yang harus dihindari gitu. Ya, jadi kita tidak terjebak pada nama. Kalau nama geng tapi kemudian memberi manfaat gitu. Walaupun ya sulit. Motor itu ya. Ya, gitu. Nah, ini sekarang ada seperti itu ya. Ada subuhan bareng motor-motoran itu ya. Touring dakwah gitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hubungan saling nasihat menasihati. Jadi apakah pergaulan itu kemudian timbul sebagai dalam
bentuk saling nasihat menasihati atau tidak. Artinya ketika kemudian seseorang salah, dia punya tanggung jawab untuk meluruskan atau tidak, baik dalam kebenaran maupun dalam kesabaran. Itu. Nah, dua hal ini dalam pengertian yang poin yang ketiga poin yang ketiga ini terkait dengan dua hal tadi, kebenaran dan kesabaran. Nah, apakah dalam ketika kita sedang emosi, kawan-kawan kita, kawan-kawan anak-anak kita itu menyabarkan atau justru ngobong-ngobongi, wantem woi, bunuh lah, itu kan ngeri kan gitu. Nah, justru yang kayak begitu, yang provokatif itu pergaulan yang tidak sehat. Nah, ukurannya sebenarnya itu. Jadi di dalam teori Al-Azhar itu ada 3 indikator di mana kita bisa mengukur sebuah pergaulan itu sehat atau tidak sehat, atau baik atau tidak baik. Ya, jadi teori yang pertama atau indikator yang pertama adalah iman, apakah menjauhkan dari Allah, menjauhkan kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, apakah membuat kita semakin bermanfaat, semakin soleh atau semakin tidak bermanfaat, atau semakin malah menambah madorot dalam pergaulan dengan orang-orang luas. Nah, yang ketiga adalah apakah di dalam pergaulan itu ada suasana yang saling mau untuk menasihati. Nah, ketika ada 3 indikator itu, maka itu adalah pergaulan yang positif. Nah, sekarang kemudian bagaimana kita kalau kemudian anak-anak kita bergaul dengan banyak orang, bagaimana mengkontrolnya? Ini yang menjadi penting. Artinya kita sudah punya 3 indikator ini kan ya. Nah, ya itu tadi, maka kalau kita melihat anak kita kok semakin jauh dari Allah, misalnya sholatnya sudah semakin jarang, kita lihat bacaannya kok justru bacaan-bacaan yang kemudian justru menjauhkan dari Allah, berarti ada pergaulan yang tidak sehat. Kita bisa melacaknya di pergaulan yang mana dia terinfiltrasi keburukan itu gitu. Nah, dari situ kemudian kita bisa melacak dengan cara kita bersahabat. Kalau kita bisa bersahabat baik dengan anak, maka semua akan keluar. Nah, kita bisa mencoba mengantisipasi atau kemudian agak persahabatan dikurangi, itu saya kira bisa kalau kita bersahabat baik dengan anak akan mudah dilakukan.